Salam, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKJW Kertosono pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Semoga sehat selalu dan Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum kita memasuki dalam renungan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang padamu dan mengucap syukur kepadamu, karena semalaman Engkau telah melindungi kami, sehingga saat ini kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pagi ini Tuhan, kami akan mengawali dengan renungan pagi. Kiranya sucikan hati kami dan jiwa kami. Kami akan menerima firman-Mu. Semoga firman-Mu ini dapat memberikan tuntunan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini kita ambil dalam bacaan 2 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-5 sampai dengan 18, sedangkan ayat nasnya kita ambil pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja 17 pasal 17 ayat 7 dan 8 yang demikian. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini kita beri judul Dunia Terbalik. Ada sebuah ilustrasi, ada seseorang yang telah diselamatkan dengan susah payah dari bencana Gunung Merapi yang sangat dahsyat, sehingga dia dibawa jauh-jauh untuk ditempatkan di suatu tempat jauh dari Gunung Merapi itu. Dan tempat yang baru itu tidak sama dengan yang lama, karena di situ ada kegiatan yang tidak sama dengan kegiatan di sekitar Gunung Merapi itu, yaitu usahanya wirausaha dan jasa. Dan orang itu tidak bisa menyelami, mempelajari atau beradaptasi dengan keadaan yang baru. Akhirnya orang tersebut kembali lagi ke lembah Gunung Merapi itu untuk kembali ke dunia yang lamanya, bekerja di dunia lamanya, yaitu sebagai petani cocok tanam. Tetapi salah satu hal yang membuat sangat dikhawatirkan adalah jiwanya sewaktu-waktu terancam dan dia tidak akan merasa aman di tempat yang lama itu. Demikian juga firman Tuhan di dalam pagi hari ini, yaitu dunia sudah terbalik. Mungkin itulah kalimat yang pantas dikenakan kepada Raja Hosea yang memimpin bangsa Israel. Raja Hosea dan rakyat tidak lagi setia dan menyembah Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan yang telah ditinggalkan oleh dan diberikan oleh nenek moyangnya. Dia telah menyembah pada berhala-berhala, dan dia berbalik dari hal-hal yang baik menjadi tidak baik, yaitu menyembah berhala, padahal berhala-berhala itu adalah hasil ciptaannya sendiri. Mereka sudah tidak berakal sehat, terlebih sudah memberontak dengan tidak mengasihi Tuhan yang telah mengasihi dan yang menolongnya. Israel telah dibebaskan dan dibawa keluar dari perbudakan Mesir agar menjadi bangsa yang bebas. Tetapi setelah bebas, mereka justru ingin kembali lagi menjadi budak Mesir.
Raja Hosea di bawah tekanan Asyur mencoba untuk memberontak. Ia mencoba untuk bersekutu dan bergabung dengan Raja Mesir dengan harapan mampu menghadapi tekanan Raja Asyur. Itulah salah satu bukti dunia sudah terbalik. Dengan susah payah, bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa. Bertahun-tahun dia dibebaskan dari perbudakan itu oleh Musa dengan pimpinan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Justru dia berbalik lagi dan kembali lagi bergabung dengan Mesir dan akan menjadi budak bangsa Mesir lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kehidupan yang tidak ingat dan sadar akan segala kebaikan Tuhan yang telah menolong kita dalam segala sesuatu kesulitan kita. Seseorang cenderung digiring kepada arah pikiran yang salah. Inginnya bebas, akhirnya malah tertindas. Inginnya bahagia, sejahtera, damai, tetapi malah semakin menderita, semakin sengsara. Itulah hasil pemberhalaan, menyembah Allah-Allah lain dan meninggalkan Tuhan kita, Sang Pencipta yang selalu mengasihi dan menyayangi kita dalam kondisi apapun. Menaruh harapan kepada yang lemah, menolak pertolongan dari yang lebih kuat. Demikianlah bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Dunia sudah terbalik karena telah diselamatkan kembali lagi ke dunia yang lama, yang tidak disukai dan Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, siapapun ingin hidup nyaman, aman, bebas dari segala tekanan hingga ancaman. Di saat lemah memang harus mencari perlindungan kepada yang lebih kuat dan berkuasa. Hanya Tuhan yang layak dijadikan sumber pertolongan dan sumber perlindungan kita. Karena hanya Dialah yang Maha Kuasa, Tuhanlah Sang Pencipta dari segala yang tidak ada menjadi ada. Hanya dalam perlindungan Tuhan kita menjadi aman. Hanya oleh pertolongan Tuhan kita menjadi kuat. Taruhlah harapan dan akal sehat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita dan yang membawa kita kembali kepada Tuhan untuk selalu setia dan taat kepadanya. Karena keselamatan, pertolongan, perlindungan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala firman-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan dan memberikan pertolongan, memberikan pedoman dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, betapa banyak masalah dan segala persoalan dalam hidup ini. Meskipun kami harus menanggung salib, meskipun kami harus mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan dan di dalam penderitaan, tetapi Tuhan selalu menolong dan membantu kami, dan Tuhan menguatkan iman kami, supaya kami tetap setia dan taat kepadamu dalam kondisi apapun Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari berhala-berhala lain, dari Allah-Allah lain, dari penyembahan-penyembahan yang tidak Kau sukai Tuhan. Kiranya kuatkanlah kami dalam kondisi apapun. Kami tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu hari ini. Kiranya segala doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita undur diri dari renungan pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat
nomor 445 bait 1 dan 2. Harap akan Tuhan. Selamat memuji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.